Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kajian perdana kita setelah libur hari raya, yang insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian-kajian rutin yang telah terjadwal di masjid yang kita cintai ini. Semoga ini menjadi awal kebaikan bagi kita semua yang merindukan untuk menghadiri majelis al-ilm. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita akan memulai kajian yang sebenarnya bukan kajian baru, karena temanya tetap sebagaimana yang telah ditetapkan pula oleh Al-Ustadz Hermawan sebagai bagian dakwah dari Masjid Indah Al-Fitrah. Beliau menginginkan agar pembahasan kita tetap sama, yaitu membahas tentang al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Namun karena kitab yang kita bahas setelah selesai sebelum bulan Ramadan yang lalu, yaitu kitab yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah, maka kita beralih pada kitab yang baru. Untuk kitab kita kali ini kitab berbahasa Arab yang saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahnya atau belum. Kitab ini berjudul Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah, yang disusun oleh Ali Ibn Tini Al-Fadhil, salah seorang penulis yang Allahu a'lam bishawab nampaknya bermukim di negeri Kuwait. Kitab ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara garis besar tidak ada perbedaan yang jauh dengan kitab yang kita bahas sebelumnya. Bahkan bisa jadi kitab ini lebih ringkas, karena yang akan dibahas di dalam kitab ini berkutat pada pembahasan kedua di kitab yang dahulu. Ya, kitab kita yang dahulu pembahasan pertama membahas tentang muqaddimah, tentang qawaid fikih. Kemudian di bab yang kedua membahas al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah besar di dalam kaidah fikih, yang jumlahnya ada 5, namun oleh al-muallif hafizallah ditambahkan menjadi 6. Nah, adapun kitab kita kali ini fokus pembahasan adalah membahas tentang al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah besar di dalam fikih Islam.
yang jumlahnya ada 5. Baru setelahnya di dalam pembahasan setiap kaidah besar itu akan diterangkan atau ditambahkan keterangan-keterangan yang lain, mungkin cabang kaidah atau yang semisalnya, sehingga insya Allah tidak ada yang baru dari kajian kita di hari Kamis ini. Setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga, lebih tepatnya mungkin bisa kita jadikan sebagai sarana murajaah, mengulang kembali, mengingat kembali ya pelajaran yang telah pernah kita pelajari. Hanya saja sekarang dikemas dalam bahasa Arab yang insya Allah akan kita terjemahkan semampu kita dengan penyesuaian bahasa Indonesia yang semoga bisa dipahami. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung kita masuk pada al-muqaddimah di halaman kelima. Bagi di antara kawan-kawan yang sudah memiliki kitabnya dengan format PDF, bisa dibuka di halaman kelima. Ada insyaallah takmir masjid akan mencetak ya kitab ini, kita tunggu saja kabar baiknya. Kita mulai dari al-muqaddimah. Qala al-muallif hafizallahu taala al-muqaddimah. Apa muqaddimah? Pembukaan. Ya. Beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alladzi haddada al-hududa, yang telah membatasi batasan-batasan, artinya yang telah memberikan batasan-batasan, wa syara'a syara'i'a, dan yang telah mensyariatkan syariat-syariat, liyakuna al-muslimu ala basiratin min dinihi, agar seorang muslim di atas basirah, di atas petunjuk atau dalil, min dinihi, dari agamanya. Wassalatu wassalamu alal basyirin nadhiri, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada yang memberi kabar gembira dan yang memberi peringatan. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Alladzi syarrafahu rabbuhu bitablighi wahyihi, yang telah Tuhannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan menyampaikan wahyunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah untuk menyampaikan wahyu Allah. Wa iqamati qawaidid din, dan untuk menegakkan kaidah-kaidah agama. Wa dzawdi an arinihi, dan untuk mempertahankan kekuatan dan kemuliaannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah dimulai dengan hamdalah, ini hal yang sudah ma'ruf, dan di antara kesesuaian isi dari pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'allif yaitu membahasakan atau mengungkapkan dengan ungkapan yang terkait dengan pembahasan kita adalah haddal hududa, Allah yang telah memberikan batasan-batasan ya. Dan di dalam pembahasan kaidah fikih nanti kita akan menemui batasan-batasan kaidah, apa cakupannya ya. Demikian pula beliau mengatakan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, yang telah Allah muliakan dengan menyampaikan wahyunya dan menegakkan kaidah-kaidah agama ya. Jadi kalimat ini sesuai dengan pembahasan kita, dan ini sudah menjadi kebiasaan para muallifin, para ulama yang menulis risalah. Tatkala memuji Allah itu disisipi dengan ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW yang sesuai dengan pembahasannya. Amma ba'd, adapun setelah itu, fahadhihi, ini adalah mudzakkirah ta'sisiyah. Mudzakkirah itu catatan atau memorandum. Ta'sisiyah berasal dari kata assasa yu'assisu, ta'sis, membangun, dasar atau pondasi, yang bisa kita sederhanakan dengan catatan dasar ya. Gampangnya seperti itu. Jadi catatan
dasar atau catatan pondasi, ya, catatan yang akan menjadi pondasi di dalam memahami al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah fiqhiyah al-khamsi al-kubra, yang 5 yang besar, ya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan di kajian kita awal dahulu tentang qawaid fiqhiyah, bahwasanya ada kaidah-kaidah besar yang mana kaidah itu mencakup banyak permasalahan agama dan di bawahnya banyak cabang-cabangnya. Nanti akan kita ulang lagi, ya. Jadi ada 5 kaidah besar yang menjadi pembahasan kita. Allati la yasa'u talibul ilmil mutabassiru fi dinihi an yajhalaha, yang tidak patut bagi seorang penuntut ilmu al-mutabassiru, yang benar-benar serius, ya, benar-benar ingin memandang pembahasan ini fi dinihi, di dalam ini mengisyaratkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ada agama baik sistematis mendapatkan keutamaan pahala yang besar, duduk di majelis ilmu di masjid, membacakan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Namun ada kalanya ada penuntut ilmu yang benar-benar ingin belajar untuk menjadi seorang yang paling tidak faham dalam urusan agama, ya, yang bisa jadi dia juga nanti akan mengajar. Nah, untuk orang arahkan kepada yang diarahkan oleh al-muallif hafizahullah taala, seorang penuntut ilmu yang serius, penuntut ilmu yang sesungguhnya, tidak patut untuk tidak mengetahui pembahasan ini. Ya, kalau ada santri pondok pesantren atau mahasiswa dalam jurusan agama yang notabene mereka ilmu yang serius, bukannya sekedar datang di kajian yang tidak mengikuti pelajaran secara sistematis. Nah, bagi mereka sebagai santri atau seorang mahasiswa dalam jurusan agama, ini tidak patut untuk tidak mengetahui ilmu qaidah fiqhiyah, ya, nggak patut. Adapun kita yang mungkin bukan santri atau bukan mahasiswa, maka ketika kita bisa memahami masalah qaid fikih, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak paham, minimal di setiap kajian yang kita ikuti, di sana ada faedah-faedah hukum, ya. Jadi bisa kita simpulkan kajian kita ini bisa bermanfaat bagi dua pihak tadi. Bagi penuntut ilmu yang serius, maka dia akan menjadikan ini tambahan, bahasa apa kekiniannya itu ilmu alat, ilmu yang akan menjadi tambahan apa namanya perbekalannya di dalam melangkahkan kakinya untuk menjadi. Bagi jamaah yang bukan santri dan juga bukan mahasiswa, maka bisa mengambil faidah dari sela-sela pembahasan kita apabila ada hubungannya dengan kehidupan kesehariannya, dan nanti akan kita bahas atau banyak akan kita jumpai masalah ini sebagaimana di kajian-kajian kita sebelumnya, ya. Ketika membahas tentang masalah kaidah ini ternyata ada permasalahan keseharian kita bagaimana, nah ini akan bermanfaat bagi para jamaah secara umum. Jadi apa namanya, kajian ini tidak semata-mata hanya untuk penuntut ilmu sejati saja, tapi bagi jamaah yang ingin mendapatkan faidah kasuistik tentang hukum-hukum tertentu, insya Allah akan mendapatkannya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wahiyya tumathilu, maka kaidah fikih ini menggambarkan al-labinatal al-asasiyatah,
batu pondasi, wal intilaqatal ula, dan langkah pertama liman arada dirasatal qawaidil fiqhiyah adillatan wa amthilatan, bagi siapa yang ingin mempelajari kaidah fikih baik secara dalil-dalilnya maupun contoh-contoh penerapannya. Maka tadi saya sampaikan, sebenarnya kitab ini bukan kitab yang berat, bahkan ini disebutkan kitab yang ibaratnya itu batu pondasi pertama. Jadi dibuat semudah awal di dalam membahas kitab atau di dalam membahas tentang qawaid fiqhiyah. Karena ada kitab-kitab yang lebih tebal, lebih jelimet, lebih kompleks. Adapun kitab kita yang sebelumnya alhamdulillah cukup mudah, dan kitab ini juga sama cukup mudah. Sampai-sampai boleh mengatakan kitab dasar. Nah, seperti itu. Ijtahadtu, maka aku bersungguh-sungguh, kata al-muallif, fi i'dadiha, untuk mempersiapkannya, litakuna sahlatal manal, agar mudah untuk diraih, wadihatal misal, dan jelas contohnya. Menulis risalah ini untuk mempermudah kita mengenal ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Kemudian beliau menyampaikan asal usul beliau menulis risalah ini. Qala hafidhahullah, wa qad kanat hadhihi al-mudzakkiratu, dan sungguh catatan ini, fi bidayatiha, di awal permulaannya, adalah nawatan liddauratin ilmiyah, intisari pembahasan pada rangkaian daurah ilmiah. Alqaituha khilal as-sanawatil madiyah, yang aku sampaikan di beberapa tahun sebelumnya yang telah berlalu, fi Masjid Wa'il ibn Hujr, di Masjid Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini salah seorang sahabat Nabi SAW, dan sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin menamai masjid-masjid mereka diantaranya dengan nama para sahabat, ya, diantaranya dengan nama para sahabat. Ada nggak di sini masjid yang namanya sahabat? Masjid Umar bin Khattab, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Utsman, ada nggak? Nggak pernah dengar ya? Ya ada di luar sini, di luar Sidoarjo Surabaya. Ada enggak? Masjid Abu Bakar di mana? Malang. Masya Allah, ada. Alhamdulillah. Ya ini. Jadi sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin menamai rumah-rumah Allah, masjid, dengan nama para sahabat. Ini bukan hal yang tercela, bukan hal yang tercela. Nah, jadi beliau menyampaikan catatan ini di dalam sela-sela daurah ilmiah yang diadakan di Masjid Wa'il bin Hujr, dimnal ansyitatil ilmiyah li idarati masajida muhafadhatal jahra, yaitu di dalam rangkaian program ilmiah yang diadakan masjid-masjid yang ada di provinsi Al-Jahra. Ya, salah satu nama provinsi di negara Kuwait. Ada namanya provinsi Al-Jahra. Jadi mereka punya program yaitu ilmiah yang diadakan di masjid-masjid yang ada di sana. Salah satunya Masjid Wa'il bin Hujr. Di sana beliau al-mu'alif menyampaikan materinya berasal dari catatan-catatan ini. Wa kadzalika fi Daril Quran, demikian pula di dalam lembaga Darul Quran, di Markasil Qasr, di Markas Al-Qasr, nisa yaitu untuk wanita, masai di sore hari. Wa aidan fi Markasi Hasan Manna, dan juga di Markas Hasan Al-Manna nisa untuk wanita pula, sabahi di pagi hari.
bimuhafadzatil Farwaniyah yang ada di provinsi Al-Farwaniyah. Ada yang pernah ke sana? Sama ya, intinya ini di provinsi yang ada di negara Kuwait ya. Jadi beliau menyampaikan pembahasan qawaid fikih berasalkan catatan yang beliau susun di masjid atau lembaga yang ada di dua provinsi ini. Wal akhirani, adapun dua yang terakhir tadi, wallahu alam mungkin yang ada di Darul Quran maupun di Markas Hasan Manna, tabi'ani ini mengikuti li idaratid dirasatil islamiyah biwizaratil awqaf al-Kuwaitiyah ya, mengikuti program yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Keislaman yang berada di bawah naungan Kementerian Wakaf Negara Kuwait. Jadi resmi dari negara Kuwait, Kementerian Wakaf mengadakan program kajian-kajian ilmiah semacam ini di masjid-masjid maupun di lembaga-lembaga yang ada di provinsi-provinsi negara Kuwait. Ya, jadi bisa kita katakan ya ini program resminya pemerintah sana untuk memberikan sumbangsi keilmuan kepada kaum muslimin. Nah, al-muallif memiliki andil di dalamnya di dalam membahas masalah qawaid fikih. Baik, jadi kesimpulannya kitab ini, risalah ini asal usulnya adalah catatan yang beliau susun untuk materi daurah qawaid fikih. Jelas ya? Nah, kemudian summa inna ba'dal ahibbah, kemudian setelah itu sebagian orang-orang yang kami cintai minal fudala, dari orang-orang yang memiliki keutamaan, iqtaraha alayya, mengusulkan kepada saya an abba'aha fi kitab, untuk mencetaknya di dalam kitab. Jadi awalnya itu hanya catatan saja, yang namanya catatan itu ya enggak melihat spasinya, tidak melihat kerapiannya, pokoknya nyatet saja ya, karena tujuannya bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk dibaca dengan rapi. Nah, hanya saja ada sebagian orang-orang yang beliau cintai itu mengusulkan, gimana kalau catatan antum itu dicetak. Nah, seperti itu kurang lebih. Maka kata beliau, falam yasa'ni mukhalafatuhu, maka aku tidak bisa menolaknya. Ya, artinya apa? Beliau menerima usulan tersebut dengan sukacita. Wanqadaha zinadul fikrati fi ra'si. Maka ini justru apa? Memicu ide, gagasan, pemikiran yang ada di kepalaku. Jadi semakin apa? Beliau semakin merespon dengan baik, bahkan sampai memikirkannya. Fasyarahallahu sadri lidzalik, maka Allah pun melapangkan dadaku untuk hal tersebut. Ya, fabada'tu fi tahdzibiha wa tankihiha ma'a katsirin minal idhafat, maka aku memulai untuk menyusunnya, merapikannya bersama dengan banyak tambahan-tambahan allati takhdimul madatal ilmiyah, yang akan semakin memperjelas materi ilmiah yang ada. Ya, yang namanya catatan itu yang penting penulisnya paham. Orang lain nggak paham itu biasa. Ya, kita kalau nulis catatan, misalnya catatan dalam satu rapat, ya, satu tulis 2 kata, 2 tulis sekian kata. Lah orang ketika membaca, ini maksudnya apa? Hanya kita yang paham. Lah itu catatan kita. Nah, demikian pula beliau ketika menulis catatan ya hanya seperlunya saja untuk pengingat beliau ketika menyampaikan materi yang ada. Nah, namun karena ini mau dicetak, mau tidak mau harus dirapikan, disusun ulang. Ya, ditambahi keterangan-keterangan supaya memperjelas keilmiahan dari apa? Materi atau isi catatan tersebut. Litadhara fi thawbin qashibin, beliau mengibaratkan agar nampak sebagai pakaian yang menarik, yunasibu nadharal qari al-ariba, yang sesuai dengan pandangan pembaca yang budiman. Jadi supaya orang itu enak bacanya. Ya, wa yaftahu qarihatal mustafidil labibi, dan untuk menyingkap bakat bagi orang yang mau mengambil faedah, orang yang cerdas. Ya, intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, usulan untuk mencetak
catatan ini diterima dan direspon oleh penulis dengan dirapikan, disusun, ditambahkan agar menarik dan juga agar bisa kita baca dengan apa? Dengan baik. Taib. Kemudian wa asartu an takuna mukhtasaratan qadral imkan. Dan aku mengutamakan agar risalah ini mukhtasarah. Apa mukhtasarah? Ringkas. Qadral imkan, sebisa mungkin. Ikhtisaran ghaira mukhil, dinamakan ringkas tapi enggak kosong. Artinya apa? Ringkas tapi padat berisi. Karena ada kalanya tulisan itu ringkas tapi ya karena saking ringkasnya enggak ada isinya, ngambang, enggak jelas. Nah, beliau berusaha kitab ini ringkas tetapi enggak kosong, berisi. Mutahasyian, dan menghindari at-tatwili atau at-tatwila al-mumilla. Nah, mutahasyian at-tatwila al-mumilla, dan berusaha menghindari pembahasan yang terlalu panjang dan membosankan atau bertele-tele. Ya. Jadi diupayakan kitab ini benar-benar apa? Ringkas, padat, tidak terlalu panjang sehingga membosankan. Wa kama yaqulul Mardawi rahimahullah, dan beliau menyampaikan ucapan Imam Al-Mardawi. Ya, mungkin ini inspirasi beliau menulis risalah ini dengan format yang ringkas, bukan tebal. Kata beliau, yaitu Al-Imam Al-Mardawi, fa inna hifdzal mukhtasari, maka sesungguhnya menghafal mukhtasar, ringkasan, aisar wa ashalu wa ahwanu 'alan nufus. Itu lebih mudah, lebih ringan bagi jiwa. Ya, menghafal ringkasan itu lebih gampang, lebih mudah, dan jiwa lebih bisa menerima. Ya, coba mending mana ngapalkan Arba'in Nawawi atau Sahih Bukhari? Sahih Bukhari, masya Allah. Ya, hafalkan Qul huwallahu ahad atau An-Naba bagi anak-anak kecil misalnya. Ayo tak kasih hadiah, mau ngapalkan Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas atau An-Naba, milih yang mana? Milih yang gampang. Secara naluri manusia memang menginginkan yang lebih mudah. Ya. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari Imam Al-Mardawi. Apalagi bagi penuntut ilmu pemula, apalagi bagi jamaah umum. Ya. Fa innal kitabal mutawwalah, maka sesungguhnya kitab yang mutawwal, kitab yang panjang, ya, bukan kitab ringkas ya, kitab yang panjang, fi hadhil azminah, di zaman ini. Zaman mana? Zamannya penulis. Penulis ini mencetak kitab ini di tahun 2018, baru saja kemarin berarti. Atau zamannya siapa? Wallahu alam, zamannya Imam Al-Mardawi. Ya, beliau mu'alif membuat catatan kaki fi hadhil azminah, maksudnya adalah yaqulu dzalika fi zamanihi tufiya sanata 85 ba'da 800 minal hijrah. Beliau wafat tahun 885 Hijriah. Berapa tahun lalu? Sekarang 1443. Ini 880. 1400 dan 800 berapa? Berapa tahun lalu? 600 tahun lalu ya? Ya. Nah, 600 tahun lalu beliau mengatakan kitab yang panjang di zaman ini. Nah, wala siyama fi usulul fikih, terlebih di dalam pembahasan usul fikih, la yurghabu fiha wa la yuqra, tidak ada yang berminat dan tidak dibaca. Ya. Di zaman dahulu, subhanallah, zaman dahulu ini, zamannya para a'imah masih bertebaran. Ya, zamannya bahasa Arab itu sangat lumrah bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya. Kitab yang panjang, terlebih kitab masalah usul fikih, la yurghab, tidak diminati, fihi, di dalamnya, wala yuqra, dan tidak dibaca. Fadlan an yuhfadha, terlebih dihafal.
Jangankan suruh ngapalkan kitab-kitab yang besar dan panjang, baca saja nggak ada yang minat. Kenapa? Fa innal himama qad qasurat, karena semangat sudah mulai pudar. Wal bawa'itha qad fatarat, dan motivasi menuntut ilmu sudah surut. Ya, orang-orang sudah banyak yang futur. Itu di zaman Imam Al-Mardawi. Bagaimana di zaman kita? Tentu lebih dahsyat lagi. Ya, seandainya kita paksakan membahas kitab qawaid fikih yang tebal dan jelimet, ya saya rasa banyak madaratnya daripada manfaatnya. Ya, oleh karena itu, dan ini juga berdasarkan usulan dari Ustaz Hermawan, beliau menyampaikan beberapa kitab. Ya, akhirnya saya pribadi jatuh pilihan dalam kitab ini, dan beliau juga sepakat. Jadi tenang saja, meskipun kitab ini berbahasa Arab, kita upayakan bisa dipahami dengan baik. Ya, nah seperti itu. Taib. Kemudian beliau menyampaikan, al-muallif hafidhallah, faman aradal iktisar, bagi siapa yang menghendaki ringkasan atau pembahasan yang ringkas, ala hadhil muzakkirah, pada catatan ini at-ta'sisiyah, catatan yang dasar ini, fahuwa kal muqtasid, maka ia seperti orang yang pertengahan. Dia orang yang pertengahan, tetap berada di atas kebaikan. Li'annaha tu'tabarul haddul adna fi ma'rifatil qawaidil fiqhiyah, karena ini bisa dikatakan dianggap sebagai yaitu batas yang paling minimal untuk mengetahui kaidah fikih. Jadi orang yang mau belajar kaidah fikih secara ringkas, ya paling tidak kitab ini yang harus dipelajari. Ini kitab yang paling mendasar. Ya, maka dia orang yang pertengahan. Wa man bana 'alaiha mutawassi'an, tapi siapa yang ingin membangun pembahasan qawaidah fikih ini dengan luas, taliban lil mazid, menambah, menginginkan tambahan-tambahan, fahuwa kasabiqi bil khairat, maka dia seperti orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allahu alam, beliau nampaknya ini mengisyaratkan atau mengambil perumpamaan di dalam Al-Qur'an, ya, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Ini di luar pembahasan kajian kaidah fikih, ya, tapi beliau mengumpamakan, ya, manusia itu ada tiga, kata Allah Subhanahu wa taala. Zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua muqtasidun, orang yang pertengahan. Yang ketiga sabiqun bil khairat, orang yang berlomba di dalam kebaikan. Nah, dalam masalah kaidah fikih, kalau orang itu ingin mempelajari kitab ini saja, ingin belajar kaidah fikih tapi yang dasar dululah, maka dia termasuk muqtasid, bukan zalimun li nafsi, karena masih ada keinginan untuk belajar kaidah fikih. Ya, tapi kalau ingin lebih luas lagi, kurang ini kayaknya, terlalu ringkas bagi saya. Ya, saya butuh pembahasan yang lebih kompleks. Maka kata beliau, fahuwa kasabiqi bil khairat, maka dia seperti orang yang sabiq bil khairat, orang yang istimewa. Ya. Nah, ini barangkali. Wa kullu dharibin, maka setiap dharib atau setiap misal atau contoh pilihan yang ada, bisahmihi fil khair, ya, masing-masing sesuai dengan sahamnya di dalam kebaikan. Ya, apalagi untuk kajian umum, ya, wallahu a'lam bishawab, ya sangat tidak pas kalau kita bahas kitab yang tebal, yang lebih panjang, lebih kompleks, dari dua sisi. Sisi yang pertama dari jamaahnya, dan sisi yang kedua yang nggak kalah penting dari pematerinya. Iya, nek saya paham. Ya, kalau saya paham pembahasan para ulama yang berjilid-jilid tebal seperti itu. Nah, ini jadi yang ringkas-ringkas saja, sedikit ada isinya, bisa diaplikasikan, syukur-syukur bisa apa? Kita ajarkan kepada orang lain, kan begitu. Fadunaka, maka ambillah ini, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, la tufawwitunnaka hadhil ghanimata,
atau la tafutunnaka hadhil ghanimah, dan jangan sampai engkau kehilangan ghanimah ini. Jadi beliau sampai mengatakan pembahasan kaidah fikih ini seperti ghanimah. Karena memang jujur ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian ini kajian yang akan membahas permasalahan aplikatif. Ya, dibahas tentang masalah niat, tentang masalah madarat, mafsadah, tentang masalah yang lainnya, masalah madhar masyaqqah, masalah hal yang memberatkan. Ini akan menyasar kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi jangan sampai kehilangan ghanimah ini. Wa hadzal mughtasalul baridu wasyarab, ya jangan sampai kehilangan apa? Air dingin yang sejuk ini yang bisa untuk dibuat mandi atau minum. Ini perumpamaan di dalam Al-Qur'an juga ini. Beliau kutip. Nah, jadi intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada poin ini beliau hafizahullah taala ingin menyampaikan kepada kita tentang yaitu asal muasal dari kitab yang beliau susun ini. Ini adalah kitab yang paling dasar di dalam masalah qawaid fikih. Bagi penuntut ilmu pemula bisa menjadi pijakan awal, dan bagi jamaah yang lainnya insyaallah sekali lagi akan bisa mengambil faedah dari pembahasan yang ada. Namun bagi siapa yang ingin lebih luas lagi, silakan untuk menelaah kitab yang lain. Nah, kemudian beliau menyampaikan, wa ayyan kanal amr, apapun perkaranya, apapun itu, mau milih yang ringkas atau yang panjang, fa inna dirasatal qawaidil fiqhiyati, maka sesungguhnya mempelajari kaidah fikih la ghina li talibil ilmi anha, ya, la ghina li talibil ilmi anha, intinya adalah perkara yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Artinya penuntut ilmu nggak bisa lepas dari ini, ya. Jadi kalau ada seorang penuntut ilmu tidak pernah mempelajari kaidah fikih, nah ini bisa dikatakan cukup fatal, ya, karena betapa banyak jawaban-jawaban atas permasalahan umat dijawab dengan kaidah fikih, ya, dijawab dengan apa? Kaidah fikih. Contoh yang paling sederhana dan sering, Ustadz, tadi saya habis wudhu, setelah itu saya lupa, batal nggak ya? Lah saya mau sholat lagi, perlu wudhu lagi nggak? Ini permasalahan yang sering ada dan sering muncul. Kalau kita teliti dalil secara rinci, mungkin kita nggak akan menemukan. Tapi dengan kaidah fikih terjawab. Al aslu baqa'un ma kana ala ma kan. Al yaqinu la yazulu bisyak. Hukum asalnya itu tetap sebagaimana adanya. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Anda yakin sudah wudu? Sudah yakin. Setelah itu Anda yakin batal? Enggak, ragu saya. Ambil yang yakin. Terus bagaimana? Enggak usah engkau gubris keraguan batal wudumu. Kamu hukumnya sudah memiliki wudu. Silakan sholat tanpa memperbarui wudu. Bisa dipahami ya? Ini kaidah fikih, ringan, simple, aplikatif. Masalah yang lain, puasa juga demikian. Ustadz, saya tadi sahur, beneran sahur, namun jam 7 tadi saya lupa, makan nggak ya saya? Misalnya ada, tadi saya tuh apa ya, pokoknya ngemut-ngemut apa gitu, terus saya telan nggak ya? Saya lupa, Ustadz. Seperti itu, misalnya ada, tahu dia, pakai kaidah ini lagi. Yang yakin Anda puasa karena sahur, sedangkan Anda makan atau tidak, itu apa? Ragu. Jadi jangan kalahkan keyakinan dengan keraguan. Nah, maka seorang penuntut ilmu tidak mempelajari kaidah fikih, ya ini sangat-sangat apa? Fatal. Jadi bagaimana menjawab permasalahan umat yang ada? Yang sekali lagi kebanyakan kalau masalah-masalah keseharian itu dijawab dengan apa? Kaidah-kaidah fikih.
Maka beliau sangat tepat ketika mengatakan kaidah fikih ini la ghina li talibil ilmi anha, sesuatu yang sangat diperlukan oleh penuntut ilmu. Tidak bisa lepas seorang penuntut ilmu darinya. Sudah azan? Azan dulu, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan muqaddimah ini sedikit lagi. Jadi tadi beliau menyampaikan apapun masalahnya, apapun perkaranya, maka mempelajari kaidah fikih adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari seorang penuntut ilmu. Lima fiha min bayani syumuli syariati, di mana di dalamnya terdapat penjelasan kesempurnaan syariat. Ya, syumul bisa bermakna begitu mencakupnya syariat ini, wa umumiha, dan keumumannya, wa yusriha wa rifqiha bil mukallafi, dan betapa mudahnya dan ramahnya syariat ini kepada mukallaf, yaitu kepada kita, orang-orang yang dibebani syariat. Ya, dan ini sangat nyata. Misalnya di dalam kaidah, mempelajari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ini termasuk di antara kaidah fikih. Ya, ketika seorang memahami ada kaidah semacam ini, maka dia nggak bingung. Ketika dia tidak mampu puasa, bagaimana? Ketika dia tidak mampu sholat berdiri, bagaimana? Karena kalau mencari dalil secara rinci terkadang tidak kita jumpai. Yang ada dalil global, kemudian dirumuskan darinya suatu kaidah. Ya, banyak kesulitan-kesulitan yang bisa diselesaikan dengan kaidah fikih tersebut. Dan ingat, kaidah fikih yang ada itu berdasarkan dalil.
Dalil umum kemudian dirumuskan menjadi suatu kaidah, dan kaidah ini yang akan dipakai di seluruh permasalahan syariat. Jadi benar-benar apa? Memudahkan bagi orang-orang yang apa? Dibebani syariat ini, dan begitu ramah. Jadi orang akhirnya mengetahui Islam itu bukan agama yang berat, agama yang mudah, agama yang sesuai dengan kemampuan. Yang terakhir beliau mengucapkan fallahu atau fallaha naz'alu azza wa jal, maka kami meminta kepada Allah azza wa jal an ya'jura katibaha, agar memberi ganjaran bagi penulisnya, wa qari'aha, dan bagi pembacanya, wa an yanfa'a biha, dan agar memberi manfaat bagi mereka semua. Wa huwa waliyyu dzalika wal qadiru alaih, karena Allah yang maha yaitu mengurusi hal tersebut dan mampu atasnya. Wa hadza awanu syuru' fil maqsud, dan setelah ini kita akan memulai pembahasan yang dimaksud. Kata bahasa Abu Hamad Ali bin Tini Al-Fadil, ditulis oleh Abu Hamad, kunyah beliau Ali bin Tini Al-Fadil. Jadi nama beliau adalah Ali, kunyah beliau adalah Abu Hamad, dan ayah beliau adalah Tini Al-Fadil. Adapun biografi beliau, wallahu a'lam bishawab, saya tidak menjumpainya. Semoga beliau termasuk di antara penulis yang bisa dipegang atau bisa dipelajari karya-karyanya. Insyaallah semoga termasuk di antara penulis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah muqaddimah yang bisa kita sampaikan. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi pembahasan kita. Belum masuk pada kaidah ya, tapi masuk pada tamhid, semacam pendahuluan. Sama di kitab kita sebelumnya juga demikian. Ada muqaddimah penulis, kemudian ada muqaddimah pembahasan di bab yang pertama, panjang lebar, membahas tentang apa itu kaidah fikih, apa cakupannya, bagaimana metode ulama dalam menyusunnya. Baru di bab yang kedua setelah beberapa pertemuan masuk kaidah yang pertama ya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang pendahuluan, definisi kaidah fikih, dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silahkan. Ini hanya pengenalan saja ya, pengenalan asal usul kitab ini ditulis, dan juga motivasi untuk mempelajarinya. Kurang lebih muqaddimah yang beliau sampaikan berporos pada itu. Pentingnya kita belajar kaidah fikih, istimewanya mengkaji kaidah fikih, dan juga diawali dengan apa? Asal usul ditulisnya kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang tanyakan? Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.